Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang peranan kebaikan hati. Rupanya, ujung-ujungnya, muaranya yang dilihat, yang dirasakan adalah kebaikan hati. Anda boleh pinter sekali, tetapi juga harus baik hati. Kalau pinter saja, lalu tidak baik hati, tetap kurang bisa diterima. Atau dinilai kurang. Pinter sih pinter, tapi masih kurang kalau tidak baik hati. Atau juga rajin sekali, bahkan rajin beribadah. Beribadahnya sih rajin, tapi karena tidak baik hati. Tetapi kalau baik hati, itu diterima, dimengerti, dan dirasakan sebagai berkat. Wah, dia ini memang baik hati sekali. Bahkan ketika ada kekurangan di dalam hal yang lain, dia tetap diterima dengan baik karena kebaikan hatinya. Ya, meskipun dia ini, tapi dia itu baik hati sekali. Nah, itu. Maka kebaikan hati itu sangat penting. Pertanyaannya, sebetulnya apa sih yang disebut baik hati? Ukurannya apa yang dipakai untuk bisa menilai bahwa seseorang itu baik hati? Baik hati itu di dalam Kisah Para Rasul disebut sebagai penuh dengan roh dan iman. Jadi rupanya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita itu pasti baik hati. Karena Roh Kudus tidak pernah membimbing kita kepada sesuatu yang negatif. Selalu positif. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita juga menghadapinya secara positif. Ada harapan, ada keterbukaan, ada penerimaan. Itu pasti dari Roh Kudus. Tetapi kalau kemudian kita berprasangka buruk terhadap seseorang, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bisa melampaui batasan-batasan. Entah itu suku, entah itu agama, entah itu ras, entah itu budaya. Karena Roh itu menyatukan, maka dia bisa melampaui batasan-batasan. Maka seringkali disebut bahwa perjalanan rohani adalah perjalanan keluar melampaui batasan-batasan. Entah itu batasan fisik, batasan psikologis, batasan budaya, batasan agama, bahkan suku. Maka orang yang baik itu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang baik yang kedua adalah orang yang beriman. Beriman dalam arti yang sangat luas. Tentu beriman kepada Allah. Dan Allah adalah pencipta. Nah, kalau Allah yang menciptakan segala-galanya, kita pasti baik hati dengan semua ciptaannya. Kalau kita tidak baik hati sama ciptaannya, orang lain misalnya, ya kita berarti menghina penciptanya. Padahal yang menciptakan Tuhan sendiri. Menghina, tidak menghargai ciptaannya, ya menghina dan tidak menghargai penciptanya. Coba Anda masak, lalu tidak dihargai. Anda yang tersinggung, sakit hati. Bukan hanya sekedar tidak menghargai masakannya, tapi itu ciptaan saya. Maka juga berarti tidak menghargai yang memasak, yang menciptakan. Udah masak, serius, dengan segala macam perhitungan, disajikan dengan sangat indah presentasinya, terus dicicipi dan kemudian, nggak enak, terlalu asin. Waduh, sakit hati. Sama kalau kita percaya kepada Allah sebagai Sang Pencipta, alam semesta dan semua isinya, lalu kita ketemu seseorang, wah orang ini jahat benar sih, nggak bagus, bla 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 bla, negatif semua. Wah, yang menciptakan marah, Tuhannya tersinggung, dianggap pencipta yang tidak pandai menciptakan.
karena ciptaannya dipandang rendah. Tetapi juga selain membuat Tuhan tersinggung kalau kita tidak baik hati kepada ciptaan yang lain, sebetulnya kita juga tidak baik hati kepada diri sendiri. Lawang dia itu manusia, saya juga manusia kok. Menghina dia ya sama saja menghina diri sendiri. Karena itu orang yang baik hati itu orang yang beriman. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada sesama manusia. Ada kepercayaan, ada harapan. Maka orang baik hati itu orang yang beriman, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang baik hati itu adalah orang yang menemukan kerahiman dan kebaikan Tuhan di mana-mana. Ketika ada seorang ibu menggendong anaknya dengan penuh kasih, dia melihat dan menemukan kasih setia Allah di sana. Ketika melihat suami istri dengan natural bergandengan tangan menuju ke pasar, belanja, atau jalan-jalan pagi, dia menemukan kasih setia Tuhan di situ. Nah, orang baik hati itu selalu melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di mana-mana. Dan orang yang baik hati itu akan membawa orang kepada Tuhan. Karena hidupnya penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan dia menemukan Tuhan di mana-mana. Dia juga memancarkan kasih setia Tuhan itu. Sehingga orang yang bertemu kepadanya akhirnya entah bagaimana dibawa kembali kepada Allah. Mengalami kasih setia Tuhan sendiri. Maka penting sekali kita belajar menjadi baik hati. Kindness. Karena sebetulnya baik hati, kindness adalah kodrat kita ketika kita diciptakan, ketika kita belum bertumbuh secara konseptual, secara identitas psikologis, kita masih murni. Keadaan diri kita itu adalah kebaikan hati. Dekat dengan Tuhan, sadar akan kesatuan kita dengan sesama dan semesta. Dan disitulah kodrat asali kita. Sebetulnya itu juga diri sejati kita. Hanya kadang-kadang kita terlupa, tersaput oleh perkembangan dan pengalaman traumatis di masa lalu. Sehingga kebaikan hati kadang-kadang tertutup. Untuk memperolehnya kembali, atau mengklaim kembali, atau rediscover karena sudah ada di sana, ya tentu pertama-tama mohon rahmat Roh Kudus. Dan sebetulnya Roh Kudus sudah ada, maka yang paling penting adalah menyadarinya. Menyadari karya Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus begitu aktif menggerakkan dan membimbing. Mari kita dengarkan bimbingan Roh Kudus. Karena bimbingan Roh Kudus selalu mengarahkan kita kepada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kemudian kita banyak berdoa. Karena dengan doa itu kita memupuk iman kita. Kita sedang percaya, karena itu kita berdoa. Dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita menyadari bahwa semesta ini adalah ciptaan Tuhan sendiri. Karena itu kita perlu menghargai semuanya. Karena apa? Karena kita menghargai penciptanya. Maka yang diciptakan juga kita hargai. Dan kita juga satu dengan yang lain. Tidak perlu memposisikan diri sebagai yang berseberangan atau yang lain dengan yang lain. Dan tentu kita belajar bagaimana melalui perkataan, melalui perbuatan, secara natural kita membawa orang kepada Tuhan. Karena kita menemukan Tuhan ada di mana-mana. Pinter boleh, tapi harus baik hati. Kaya boleh, tapi harus baik hati. Rajin boleh, tapi harus baik hati. Berkuasa boleh, tapi harus baik hati. Karena kebaikan hati itu akan menyempurnakan seluruh diri kita. Karena sebetulnya kita kembali kepada kodrat asali kita ketika kita diciptakan. Dan itulah fitrah kita. Kembali ke fitrah itu artinya kembali ke dalam kodrat asali kita ketika kita diciptakan sungguh murni, sungguh baik hati, penuh kasih, segambar dan secitra dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Karena Tuhan Immanuel,
menyertai kita kapanpun juga, dimanapun juga. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.